Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya kira Amel, calonnya Gary, hari ini lektor yang pertama ya? Atau sudah pernah dulu? Belum, yang pertama. Lucu. Lucunya itu begitu diberi tugas oleh Bu Karolin, tidak bisa tidur. Saya kalau ketemu Gary sama Amel itu seperti dua anak remaja yang tidak punya dosa, tetapi saya tahu dosanya banyak mereka. Hari ini saya berbahagia, bergembira, lebih-lebih kalian bertiga mau menjadi anggota gereja Katolik lewat sakramen baptis. Mari kita belajar dari bacaan Injil hari ini. Yesus sangat dekat dengan keluarga Maria, Marta, dan Lazarus yang tinggal di kampung kecil Betsaida dekat Yerusalem. Seperti Yesus sekarang juga sangat dekat dengan kita, tahu nama kita masing-masing, seperti tahu siapa Marta, siapa Maria, siapa Lazarus. Menurut para ahli, keluarga kecil ini dulu berasal dari Nazaret, tempat kampung Yesus, lalu pindah ke Yerusalem. Dan setiap Yesus ke Yerusalem, pasti Yesus mampir di tempat keluarga ini. Masing-masing anggota keluarga ini mau menyambut tamu pasti yang terbaik. Maria mendengarkan Yesus dan Marta sibuk melayani. Nanti dalam perjalanan selanjutnya ketika saudaranya yang bernama Lazarus meninggal, mereka pun sibuk meminta bantuan Marta dan Maria yang akhirnya mereka percaya bahwa Yesus mampu membangkitkan orang yang mati. Kita masing-masing dikenal Yesus dan ingin melakukan yang terbaik bagi Yesus. Tetapi jangan sampai kita ditegur oleh Yesus seperti Marta, sibuk dengan banyak perkara yang tidak perlu, lalu menjadi sangat khawatir dalam hidup.
Maka doa dan berkarya bagi orang beriman adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Kalau kita terus bekerja, terus berkarya tanpa berdoa, kita sama saja dengan LSM, pegawai atau petugas karya sosial. Tetapi kalau kita berdoa terus-menerus tanpa berkarya, maka iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dua sikap Maria dan Marta harus menjadi satu dalam hidup kita sebagai orang beriman. Karya kita, kerja kita adalah buah dari membaca firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup. Kalian bertiga setelah nanti dibaptis tidak lagi membedakan mana yang jahat, mana yang buruk, tetapi harus memilih yang terbaik dari antara yang baik. Karena kalian sudah tahu mana yang jahat, mana yang buruk, mana yang keliru, yang sudah harus ditinggalkan ketika dibaptis. Yang ada adalah yang baik-baik dalam hidup, lalu memilih yang terbaik. Yang terbaik adalah yang tidak dapat diambil orang, dan pilihan itu adalah dalam cara sikap, cara hidup sebagai orang beriman, sehingga kita tidak menjadi khawatir. Selain itu, berdasarkan sabda Tuhan bacaan pertama, kita dipanggil untuk bertobat. Meskipun sudah dibaptis, pasti kita rapuh, kita lemah, akan jatuh ke dalam dosa. Maka bertobat selain kapok tidak berbuat dosa, bertobat berarti mengalami kerahiman Allah, mengalami belas kasih Allah dalam hidup. Sehingga dengan begitu kita menghidupi janji baptis, menghidupi sakramen baptis. Perjalanan sebagai murid Tuhan pasti tidak mudah, banyak tantangan dan godaan, tetapi kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita dalam aneka macam kehidupan sebagai orang beriman. Semoga doa-doa kita berbuah dalam kehidupan nyata, dan kehidupan nyata bersumber dari iman, dari membaca sabda Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari kekhawatiran hidup dan memperoleh harta yang tak dapat diambil oleh orang lain. Untuk itu, mari kita lanjutkan upacara sakramen baptis.